Bab 2. Memahami dan mencipta cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas kamu loh. Selain itu, membuat cerita fantasi juga dapat menambah daya menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Ada berapa jenis-jenis cerita fantasi? Cerita fantasi terdapat dua jenis. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Yang kedua, cerita fantasi sezaman dan selintas waktu. Apa itu cerita fantasi total dan irisan? Cerita fantasi total berisi cerita fantasi pengarang terhadap sebuah objek tertentu. Pada kategori ini, penulis membuat semua yang terdapat pada isi cerita tidak pernah terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan jenis cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang ini dibuat masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, lalu dihubungkan dengan cerita yang tidak nyata atau tidak pernah terjadi di dunia. Sedangkan yang kedua, jenis cerita fantasi sezaman dan selintas waktu. Cerita fantasi sezaman adalah cerita fantasi yang hanya menggunakan satu latar saja. Misalnya, satu latar masa lampau atau masa yang akan datang, atau cerita fantasi masa kini. Sedangkan jenis cerita fantasi selintas waktu adalah jenis cerita fantasi yang menggunakan dua latar sekaligus. Misalnya, dalam satu cerita menggunakan latar masa kini dengan prasejarah atau masa kini dengan 40 tahun yang akan datang. Bagaimana penjelasan tentang jenis-jenis cerita fantasi? Kalau anak-anak belum paham, silahkan tulis komentar di bawah ya. Pembahasan selanjutnya adalah struktur cerita fantasi. Ada berapa bagian struktur cerita fantasi? Struktur cerita fantasi ada 3 bagian. Yang pertama, bagian orientasi. Yang kedua, bagian komplikasi. Yang ketiga, bagian resolusi. Apa saja ciri isi bagian orientasi? Ciri isi bagian orientasi adalah pengenalan tokoh, latar tokoh, dan konflik. Sedangkan ciri isi bagian komplikasi adalah berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Bagian ketiga adalah resolusi. Ciri isi bagian resolusi adalah berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Selanjutnya, ciri kebahasaan cerita fantasi. Apa saja? Cekidot. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, mereka, dia, Erza, atau Doni. Sedangkan ciri kebahasaan pada cerita fantasi yang kedua adalah penggunaan kata yang mencerap pancara indera untuk deskripsi latar. Deskripsi latar di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Di sini saya akan memberikan contoh dari ketiga latar tersebut. Yang pertama saya akan mencontohkan latar tempat. Contoh deskripsi latar tempat yang pertama adalah 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Deskripsi latar tempatnya yaitu 3 rumah. Contoh yang kedua, laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Contoh deskripsi latar tempat di sana adalah kata laboratorium. Selanjutnya, contoh latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak
Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Latar suasananya bisa dilihat dari setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Selanjutnya, contoh latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Golongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Latar waktu di sana ditunjukkan oleh kata tengah malam. Itulah tadi pembahasan bab 2. Terima kasih. Jika ada yang salah, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bye bye. Sampai berjumpa kembali.